Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih menyisakan pembahasan hadis yang di nomor uruti dengan nomor 6 pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, berbicara tentang halal itu jelas dan haram itu jelas dan seterusnya. Kita sampai kepada ungkapan pada apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid, di mana potongan sabda Rasulullah SAW, "Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi." Karra'i seperti penggembala kambing, yar'a haulal hima, dia menggembalakan kambingnya dekat di sekitar hima, area yang dilindungi oleh penguasa. Yushiku ayyarta'a fihi, maka hampir saja kambing itu makan dari area yang terlarang itu. Ini adalah perumpamaan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengumpamakan seseorang terhadap jiwanya, terhadap hawa nafsunya, di mana hawa nafsu itu sesuatu yang mudah terbolak-balik, mudah berubah-ubah, seperti halnya kambing, binatang ternak. Maka kalaulah seseorang itu mengambil resiko dengan menggembalakan kambing dekat dengan area terlarang, di mana area terlarang itu artinya suatu luasan dari padang rumput yang dimiliki atau dikuasai oleh penguasa tertentu, sehingga dia mengumumkan bahwa barang siapa yang tidak berhak masuk ke sini dia masuk, maka dia akan aku hukumi dia. Nah, kita di saat membiarkan kambing kita itu ada di area
di sekitar area itu ditakutkan nanti kambing itu akan masuk ke dalam area yang terlarang. Nah, siapa yang menjamin kalau kambing itu tidak akan masuk? Jadi seseorang berpikir kita berani-beraninya menggembalakan kambing kita dekat dengan area terlarang. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa kambing kita karena dekat dengan area terlarang itu dia tidak masuk ke dalam area terlarang itu? Jawabnya kan tidak ada yang mampu menjamin. Siapa yang berani menjamin kambing? Nah, seperti itulah jiwa manusia. Jiwa manusia itu mudah berubah-ubah. Hari ini menjadi orang yang bertakwa, menjalankan kesolehan, besok terlihat bebas, sok modern, nanti berubah lagi. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Manusia itu mudah berubah. Kadang suka, kadang benci, kadang menerima, kadang menolak, kadang semangat, kadang malas. Itu manusia. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini mewaspadakan kita. Kalau sudah tahu hawa nafsu itu kayak begitu sifatnya, maka jauhkan dari tempat-tempat haram. Jadi area terlarang itu ibarat tempat-tempat haram. Nah, di sini disebutkan di antara hal yang harus diwaspadakan oleh manusia adalah apa-apa yang Allah haramkan. Contohnya membunuh manusia. Itu sesuatu yang terlarang. Maka jangan main-main dengan membunuh. Seseorang yang berani-beraninya mengancam dengan bunuh-bunuhan. Berani-beraninya dia bergaul dengan orang yang jalan keluarnya adalah membunuh. Kita bergaul dengan manusia-manusia yang nekat, siap berantem, siap membunuh orang. Nah, akibatnya kita pun akan terjerumus di dalam pembunuhan. Begitu pula riba. Seseorang hendaknya menjauh dari riba. Jangan berada di sekitar perbuatan riba. Jauhi riba. Begitu kita melihat, di sini ada transaksi riba ini, saya tidak mau di sini, pergi. Karena hawa nafsu kita bisa jadi nanti tergiur, kena bujuk rayu, ya atau tidak? Antum tidak mau riba, tapi suka buka-buka iklan promosi pinjol, ya atau tidak? Akhirnya lama-kelamaan tergiur juga itu melihat angka jut. Nah, akhirnya berbuat. Maka hindari, jauhi. Begitu pula as-sariqah, mencuri. Seseorang kalau tidak melihat barang, tidak melihat sesuatu yang dia sukai, itu bisa tahan, tidak mau mencuri.
Tapi kalau seseorang itu demen sama suatu barang dan dia berada di dekat barang itu, lihat gak ada orang, dia ambil, ya atau tidak? Kita jangan main-main dengan hawa nafsu kita, hindarkan. Contoh yang lain, syurbul khamr, minum arak. Hari ini engkau tidak suka, hari ini ya engkau tidak suka. Tapi begitu ada orang kumpul-kumpul, minum-minum, mabuk-mabukan, engkau lewat, tidak ada masalah, lewat. Lama-kelamaan berani duduk dengan mereka. Lama-kelamaan mencoba, ya kan? Mencoba. Lama-kelamaan kecanduan, terbiasa dengan minum khamr, minum arak. Jadi apa sikap kita terhadap sesuatu yang diharamkan? Seperti kambing, jangan digembalakan di area terlarang atau di sekitar area terlarang, tidak akan kuat. Begitu pula yakni qadzaf itu menuduh orang berzina. Kita bisa kena hukuman 80 cambukan saat kita gampang-gampang mengatakan bahwa si fulan berzina. Padahal kamu punya saksi atau tidak? Kamu melihat sendiri atau tidak? Kok berani-beraninya kamu menilai orang berzina, menganggap orang berzina? Karena kamu bisa terjerumus dalam yakni perbuatan qadzaf, menuduh orang berzina. Apa ruginya kalau kamu itu jauh dari sini? Jangan membicarakan sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Contoh yang lain, ghibah, kita menyepelekan, menceritakan kelemahan orang, keburukan orang. Dia bilang, apa untungnya kamu itu menceritakan orang? Apa ruginya kalau tidak kamu itu menceritakan orang? Sementara lidah ini gampang perucut, ya apa enggak? Sehingga mudah-mudahnya kita menyebutkan orang, menuduh orang, menganggap orang, membahas tentang orang, sampai akhirnya larut kita membahas ghibah, yakni cacatnya orang, kelemahannya orang, di mana orang itu tidak suka disebut-sebut hal itu. Kemudian namimah, kita ngobrol ke sana, beritanya dibawa ke sana, ngobrol di sana dibahas, ngobrol lagi ke sana. Lama-lama ini dan ini berantem. Kenapa? Karena kita kulakan berita dari sana dibawa ke sana. Kita kulakan berita dari sana, kita bawa ke sana. Terus lama-lama ini marah, berantem. Asalnya apa? Asalnya iseng, asalnya usil. Yakni di mana seseorang senang ngobrol, senang sanja-sanja, senang nimbrung, senang ngerumpi. Ya, lama kelamaan akan terjerumus di dalam ghibah, di dalam namimah. Nah, jadi di sini, di saat seseorang itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka jangan biarkan hawa nafsunya dekat area terlarang. Karena hawa nafsu kita itu miripnya dengan kambing, seperti itu. Nah, berikutnya sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ala, kata Rasulullah, bukankah wa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, saleh, salahal jasadu kullu, maka sekujur tubuh jadi saleh pula. Jadi kalau jiwa kita itu saleh, maka sekujur tubuh jadi saleh pula. Kalau jiwa kita itu fasid, rusak, senangnya dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang terlarang, maka sekujur tubuh pun jadi berbuat haram. Itu tidak. Kenapa? Karena ini pemimpinnya. Pemimpin jasad itu jiwa. Nah, maka di sini Rasulullah SAW yakni sedang menerangkan kepada kita bahwa pemimpin dari tubuh manusia itu adalah jiwanya, di mana jiwa manusia itulah yang mengatur otak, mengatur yakni sekujur tubuh untuk berbuat sesuatu. Nah, sementara jiwa kita itu disebut qalbun, di mana qalbun itu dinamai, yakni jantung itu dinamai qalbun karena gampang berubah. Yani qalaba yataqallabu, yani gampang bergerak, gampang berpindah, gampang berganti-ganti, berubah-ubah. Sehingga seorang penyair berkata, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi, tidaklah dinamai qalbun, jantung itu qalb, kecuali karena dia itu yataqallabu, dia itu mudah berganti-ganti, berubah-ubah. Fahdar 'alal qalbi min qalbin wa tahwilin, maka waspadai jantungmu, jiwamu dari mudahnya berubah-ubah dan berganti-ganti. Karena kita tahu sudah, kita kenal jiwa kita. Jiwa kita ini mudah berubah-ubah. Yani antum bawa uang 100.000 dengan niat ingin beli A. Begitu pergi sampai di pasar, bisa jadi yang dibeli itu A, B, atau yang dibeli malah B, tidak beli A. Sering atau tidak begitu kejadian? Sering. Sering sekali. Karena apa? Ya itu hawa nafsu. Jiwa kita itu begitu gampang berganti-ganti. Hari ini benci, besok cinta. Hari ini menolak, besok menerima. Ya kan? Itu kenyataan atau bukan kenyataan? Kenyataan. Itulah sifat dari jiwa manusia. Gampang
berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, kita lihat bahwa manusia punya jiwa, punya jantung. Binatang pun punya jiwa, punya jantung. Sama. Sama. Nah, binatang itu gampang berubah-ubah karena jiwanya. Binatang gampang berubah-ubah karena jiwanya, gampang sekali. Binatang lagi ke sana, kamu bilang apa, kita bilang, wit, langsung ke kita, iya atau tidak? Yani dia lagi jalan enak-enakan, ada burung, hinggap, langsung dia berubah pikiran, iya atau tidak? Menerkam burung. Nah, itu binatang, gampang sekali berubah-ubah. Nah, di mana yang mengubah-ubah orang itu kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan. Itulah yang mengubah-ubah orang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan manusia, di mana manusia itu jiwanya Allah kunci dengan akal fikiran. Di mana akal fikiran itu kalau kaya akan ilmu, dia akan cerdas, tidak mudah berubah. Tidak mudah berubah. Antum melihat anak kecil. Anak kecil itu gampang berubah atau tidak? Gampang berubah. Tapi orang dewasa gampang berubah atau tidak? Tidak segampang anak kecil. Kenapa? Karena inilah kelebihan manusia. Manusia itu Allah berikan padanya akal fikiran. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat imannya, semakin mantap dia, semakin manteng, semakin tenang, punya sikap, tidak gampang plin-plan, plintat-plintut, tidak gampang berubah-ubah. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan-pertimbangan. Dia mendasarkan sikapnya kepada ilmu, kepada iman. Iya atau tidak? Nah, di sini semakin kuat ilmu seseorang, semakin mantap bawaannya. Semakin bodoh seseorang, semakin gampang berubah-ubah. Nah, sehingga kita membaca surat Al-Hajj ayat 46. Kita membaca surat Al-Hajj, surat Hajj. Surat berapa ya surat Al-Hajj? 22, ya. Untuk buka ayat berapa tadi? 46. Untuk perhatikan. Afalam yasiru fil ardi. Sudahkah mereka itu melakukan perjalanan? Untuk apa melakukan perjalanan? Mencari ilmu, mencari pengalaman. Afalam yasiru fil ardi. Sudahkah mereka itu melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka memiliki jiwa-jiwa yang berakal,
jiwa-jiwa yang cerdas. Manusia semakin berilmu semakin cerdas. Manusia semakin berilmu semakin mantap, semakin siap dengan pertimbangan-pertimbangan. Au adhanun yasma'una biha, dengan perjalanan orang mendapatkan ilmu dan pengalaman yang membuat telinga itu jadi mendengarkan. Fungsi telinga paling inti, paling utama, fungsinya buat apa? Buat apa? Mendengar. Buat menuntut ilmu. Fungsi inti dari telinga itu adalah untuk menuntut ilmu dan belajar dari pengalaman-pengalaman. Itu inti. Sehingga boleh nggak telinga kita dipakai buat makelaran? Boleh nggak kita menggunakan telinga kita untuk berdagang? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang inti adalah apa? Telinga itu untuk menuntut ilmu. Nah, orang yang tertipu itu adalah yang menjadikan telinganya intinya adalah dagang, makelaran dan sebagainya, sedangkan tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menggunakan telinganya untuk menuntut ilmu. Dia tertipu, dia terkecoh, dia kena bujuk rayuan syaitan, sehingga dia berpaling dengan inti persoalan, dengan apa yang menjadi persoalan kita, kewajiban kita, pindah kepada hal-hal sampingan. Bukan berarti dilarang berdagang itu, tapi jangan sampai kita ini membiarkan diri kita bodoh, ya atau tidak? Karena kalau diri kita bodoh, yang salah siapa? Kita bisa menyalahkan orang kalau diri kita bodoh. Di saat kita nanti di padang mahsyar ditanya tentang ilmu kita, maka kita bisa mengalihkannya kepada orang lain. Bisa orang lain bertanggung jawab? Tidak bisa. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian tubuh kita, orhan-orhan ini semua tunduk patuh kepada jiwa kita. Jiwa mau apa, maka tangan bergerak, kaki bergerak, mata bergerak, lidah bergerak. Iya atau tidak? Tunduk kepada maunya jiwa, iya kan? Iya atau tidak? Nah, sehingga kalau jiwa itu maunya baik, maka tubuh ini sedang berbuat baik. Kalau jiwa ini maunya adalah keburukan, kejahatan, akibatnya tubuh ini sedang berbuat jahat. Yang kelihatan yang mana? Jiwa atau organ tubuh ini? Organ tubuh yang kelihatan, iya atau tidak? Akhirnya yang tertuduh adalah tubuh. Padahal tubuh itu hanya tunduk patuh kepada maunya jiwa. Mereka itu tangan tinggal melaksanakan saja. Makanya
Nah, di surat Yasin dan surat yang lain dikatakan tubuh kita itu akan menjadi apa? Saksi. Ya atau tidak? Kok heran kita? Lah kalau tubuh kita itu diri kita, kenapa kok jadi saksi? Nah, di sini persoalannya. Karena sesungguhnya yang punya mau itu siapa? Jiwa. Tapi yang melaksanakannya adalah tubuh. Maka dia jadi saksi. Ya Allah, saya diperintahkan untuk mencuri. Ya Allah, saya diperintahkan untuk memelototi sesuatu yang haram. Ya Allah, saya ini disuruh mengunyah, menelan, yakni makanan yang haram, minuman yang haram. Itu tidak. Dia jadi saksi terhadap diri kita. Karena dia hanya nurut, hanya ikut, hanya patuh, taat kepada jiwa kita. Sehingga kita pun yakni diingatkan itu oleh hadis atau sabda Rasulullah SAW. Ala wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Bukankah di dalam tubuh itu ada segumpal daging? Kalau segumpal daging ini baik, baiklah sekujur tubuh. Kalau segumpal daging ini buruk, buruklah sekujur tubuh. Apa ini segumpal daging ini? Apa tadi? Jantung. Karena di dalam jantung ada jiwa manusia. Nyawa manusia itu di mana bersemayam? Bersemayam di dalam jantung. Makanya debaran jantung itu berkaitan dengan keadaan jiwa. Ya atau tidak? Antum kalau takut berdebar-debar atau tidak? Berdebar-debar. Antum kalau lagi marah berdebar-debar atau tidak? Antum kalau lagi merasa yakni salah, merasa salah, berdebar-debar atau tidak? Kalau lagi berbohong, berdebar-debar atau tidak? Berdebar-debar. Kalau lagi menghadapi bahaya, berdebar-debar atau tidak? Berdebar-debar. Kenapa? Ya itulah jantung itu tempat semayamnya apa? Jiwa atau ruh atau sukma atau batin. Ya. Bisa dimengerti atau tidak? Nah, kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa perkara-perkara yang kita hadapi itu hukumnya ada 3 macam. Halalun bayyinun, halal yang jelas, tidak meragukan. Yang kedua, haramun bayyinun, yakni haram yang jelas, tidak meragukan. Kemudian yang ketiga adalah al-amrul mushtabah, perkara yang syubhat, yang membingungkan. Jadi halal yang jelas, haram yang jelas, dan syubhat. Syubhat ini ya sesuatu yang membingungkan, yang kita tidak bisa memastikannya halal atau haram.
Kalau kita bisa memastikannya, maka keluar dia dari syubhat, masuk kepada halal atau masuk kepada haram. Nah, dari sini kita lihat Syekh Utsaimin menukil sabda Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang melindungi dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Menyelamatkan agamanya itu adalah urusan hubungan manusia dengan Allah. Di mana manusia itu punya kewajiban untuk menegakkan agama Islam di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di bawah siapapun, di bawah kekuasaannya. Nah, menyelamatkan kehormatan itu adalah memberitakan atau menggambarkan hubungan seseorang dengan orang lain, di mana kalau kita itu yakni gampang-gampangan, kita ini gampang-gampangan, sering menyepelekan hukum, lama-kelamaan akan terjerumus di dalam tuduhan. Ya atau tidak? Orang akan menuduh kita, memang tukang bohong ini tukang bohong. Padahal kita tidak bohong. Tapi karena kita itu gampangan, maka orang mudah menghukumi kita. Orang mudah menuduh kita. Kenapa? Karena kita ini orang yang tidak peduli kepada benar dan salah, tidak peduli kepada baik dan buruk, tidak peduli kepada halal dan haram. Nah, di sini akibatnya tidak selamat kehormatan kita, karena kita dituduh orang, ya itu tidak. Maka semakin berani seseorang kepada perkara haram, semakin rusak nama baiknya, iya atau tidak? Ya? Orang lagi-lagi teler, kira-kira di masyarakatnya akan dihormati atau tidak? Tidak. Lagi-lagi terbukti mencuri, lagi-lagi terbukti mencuri, dia akan dihormati oleh masyarakat? Tidak. Dia gagal muamalah, hablum minan nasnya jelek. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menghindar dari syubhat, melindungi dirinya untuk tidak dekat dengan syubhat, tidak berbuat syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan apa? Kehormatannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan keterangan beliau. Beliau mengingatkan tentang sabda Rasulullah SAW, karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu.
seperti halnya penggembala kambing. Dia menggembalakan kambingnya dekat dengan area terlarang. Maka hampir saja kambing-kambingnya itu makan pada area yang terlarang. Bukankah setiap raja itu memiliki area terlarang? Maka area terlarang pada Allah yang dimiliki oleh Allah adalah area-area haram. Area-area yang diharamkan. Setiap apa-apa yang Allah haramkan, itulah himanya Allah. Himanya manusia-manusia, penguasa-penguasa adalah tanah-tanah yang menjadi area-area terlarang. Ya tidak. Si fulan bikin patok, ini area saya. Fulan yang lain bikin patok lagi, ini area saya. Allah patoknya adalah perkara haram. Setiap perkara haram adalah areanya siapa? Areanya Allah. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh seseorang itu masuk ke dalam perbuatan haram. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di mana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengingatkan bahwa setiap manusia pada jiwanya itu ada hawa nafsu yang sering menghembuskan keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan yang membuat manusia itu berani berbuat sesuatu yang terlarang. Karena tadi adanya dorongan dari hawa nafsu. Nah, seperti halnya penggembala kambing itu harus berjaga-jaga. Jangan sampai kambing-kambingnya itu masuk kepada area terlarang. Sama jiwa manusia pun harus waspada. Jangan sampai berselera untuk masuk kepada area terlarangnya siapa? Terlarangnya Allah. Area yang Allah haramkan. Jangan dilakukan sesuatu yang Allah larang, itu kita harus hormati. Nah, dari hadis ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu mengambil ada 7 pelajaran. Ada 7 pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa syariah Islam halalnya jelas, haramnya jelas, dan setiap syubhat itu ada ulama yang mengerti. Tadi kita bagi hukum ada berapa? 3. Halal yang jelas, haram yang jelas, dan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang meragukan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam syariat Islam
Yani ada halal yang jelas, ada haram yang jelas, sehingga setiap orang Islam itu mampu untuk mengerti ini halal, ini haram. Tapi bagaimana dengan syubhat? Ada pula yang mengerti syubhat, yaitu siapa? Para ulama. Itulah kelebihan syariat Islam. Pelajaran yang kedua, bahwa manusia itu hendaknya selalu waspada untuk mengetahui dan memastikan ini halal apa haram. Jangan mudah-mudahnya masuk ke wilayah yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Nah, maka kewajiban manusia itu menghindar, yakni sesuatu yang diragukan haram, dihindari sampai ilmunya nyampe dan memastikan bahwa itu tidak haram, halal. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada ulama, saya sudah mendapatkan fatwa, atau saya telah memiliki ilmunya. Iya atau tidak? Baru seseorang boleh memutuskan yang syubhat tadi pindah ke halal atau ke haram, sehingga yang syubhat itu tidak ada lagi sudah. Kenapa? Karena sudah diputuskan. Dengan apa diputuskan? Dengan ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa manusia itu kalau terjerumus di dalam perkara syubhat, maka dia itu hendaknya berwaspada bahwa kalau dia tidak segera menyelamatkan dirinya, maka dia akan binasa. Jadi seseorang itu hendaknya memastikan dari awal, ini halal enggak, ini haram enggak. Halal ambil, haram tinggalkan. Nah ini syubhat, bagaimana? Kita tinggalkan, kita hindari sampai kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan ilmu bahwa tidak, ini tidak halal, ini haram, atau tidak, ini tidak haram, halal. Kenapa? Ini ilmunya. Nah, jadi kita harus waspada dari kebinasaan diakibatkan oleh yakni berbuat tanpa ilmu. Yani di mana begitu ragu wajib menahan diri. Kalau sudah berilmu, ya amalkan ilmumu. Jadi kalau tidak berilmu, maka menahan diri dari berbuat apa tadi? Syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu bisa membinasakan orang. Nah, kemudian dari pelajaran hadis ini kita dapatkan bahwa boleh seseorang itu menerangkan dengan menggunakan perumpamaan. Karena Rasulullah SAW tadi menggunakan perumpamaan atau tidak? Menggunakan perumpamaan. Apa perumpamaannya?
menyamakan manusia dengan hawa nafsunya seperti penggembala dengan kambingnya, yaitu tidak. Nah, dengan perumpamaan itu, sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang abstrak jadi konkret, ya atau tidak? Di saat seseorang itu membuat perumpamaan, orang yang tadinya menganggap sulit dipahami ini abstrak banget ini imajinatif banget. Tapi begitu diterangkan, nih begini, konkret, udah jelas. Di antaranya dengan menggunakan apa? Perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu seseorang terbuka pikirannya. Jadi konkret sesuatu yang abstrak itu. Kemudian pelajaran berikutnya, indahnya pelajaran dari Rasulullah SAW itu tergambarkan yakni dari kemampuan Rasulullah SAW dalam menerangkan, sehingga yang jelas, yang tidak jelas itu jadi jelas. Nah, ini kelebihannya Rasulullah SAW. Beliau itu menggunakan cara-cara tertentu untuk menerangkan agar yang tidak jelas itu menjadi jelas. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa putaran baik dan buruk itu adanya di jiwa. Putaran baik dan buruk yakni itu adanya di jiwa, di mana manusia itu hendaknya memperhatikan jiwanya. Karena apa? Karena jiwa itu wajib berilmu supaya memimpin tubuh ini dalam kebaikan. Kalau jiwa kita ini bodoh, maka dia akan memerintahkan tubuh ini untuk berbuat sesuatu yang haram. Kenapa? Karena jiwanya bodoh. Tubuh ini hanya nurut saja, karena yang memerintahkan adalah jiwa. Maka yang perlu diwaspadai sebelum kita mewaspadai tubuh kita, maka waspadai jiwa kita. Karena selamat atau tidak selamatnya diri kita itu tergantung kepada keselamatan jiwa kita. Berikutnya, kita melihat orang yang rusak tubuhnya itu rusak jiwanya. Yani karena yang kelihatan oleh kita itu tubuhnya. Tangannya tangan maling ini. Dia tuh tidak. Lidahnya itu jelek banget. Jahat lidahnya. Ya itu tidak. Matanya liar ini. Matanya liar. Ya itu tidak. Kita tidak menghukumi orang dengan jiwanya.
Tapi yang kita hukumi apanya? Anggota tubuhnya. Yang kelihatan itu anggota tubuhnya. Karena jiwa tidak kelihatan. Nah, sehingga kalau jiwa kita itu baik, maka tubuh itu jadi baik. Kalau jiwa kita buruk, maka tubuh kita jadi buruk. Maka jeleknya tubuh kita, perbuatan tubuh kita itu simbol dari jeleknya jiwa kita. Karena jiwa tidak kelihatan, yang dilihat itu indikatornya ada di mana? Ada di tubuh, ya atau tidak? Baik buruknya seseorang yang dilihat jiwanya, ya atau tidak? Gimana? Benar apa enggak? Terus yang benar? Hadisnya bilang, yakni kalau jiwa itu baik maka tubuh baik. Kalau jiwa buruk maka tubuh buruk. Terus jadi gimana nih? Tadi Ustaz yang kedua pernyataan tadi yang keliru, yang terakhir tadi. Ya keliru. Iya. Saya keliru. Iya. Enggak, ini Syekh Utsaimin yang keliru. Ini ngeri ini ya. Enggak. Manusia itu tidak mampu melihat jiwa. Iya atau tidak? Iya. Yang dilihat tubuh. Iya. Nah, kenapa? Karena tubuh ini menyimbolkan Jiwa. ikonnya kita itu bukan jiwa karena nggak kelihatan. Ikonnya kita bagaimana lidah seseorang, bagaimana tangan seseorang, bagaimana kaki seseorang, ya atau tidak? Sehingga pada akhirnya karena itulah yang terlihat, maka itulah yang jadi ukuran, ya atau tidak? Kalau orang disuruh menimbang orang dengan menimbang jiwanya, berarti nggak pernah ada timbangan, ya kan? Iya atau tidak? Karena kita tidak mungkin menghukumi jiwa orang. Maka saya ulang lagi omongannya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Inna fasada zahiri dalilun ala fasadil batini, bahwa rusaknya zahir, rusaknya anggota tubuh kita nih yang kelihatan ini, dalilun, itu ikon yang menunjukkan, simbol yang menunjukkan rusaknya batin, rusaknya jiwa. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan pernyataan, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau jiwa orang itu baik, baiklah sekujur tubuh. Dan jika jiwa itu buruk, buruklah sekujur tubuh. Fa fasadu zahiri, maka buruknya apa yang menjadi anggota tubuh tadi, perbuatan anggota tubuh tadi, unwanu fasadil batin, ikon yang terlihat, simbol yang terlihat tentang buruknya jiwa orang. Ya itu tidak. Dari mana kita tahu jiwanya orang buruk? Kita lihat dari perbuatannya. Karena perbuatan seseorang itu menunjukkan keadaan jiwa. Karena yang membuat tubuh itu buruk adalah jiwanya. Ya, jadi ada yang salah nggak? Ada yang terpeleset nggak? Ada yang terpeleset? Tidak ada. Tidak ada. Jangan buru-buru. Masa
Syekh Utsaimin terpeleset. Yani jangan buru-buru. Ini kita ini kan terpaku oleh apa namanya pemahaman yang belum selesai. Ya, inilah pelajaran kita terkait dengan hadis nomor 6. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.